Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nastiti Sri Mulatsi, pendamping sosial PKH Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Untuk modul kali ini saya akan membawakan modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat, langkah kedua. Baik ibu-ibu, tadi setelah ibu-ibu mendengarkan dan memperhatikan mengenai jamban sehat, kemudian ada juga jamban fungsinya itu untuk buang air kecil, buang air besar. Sekarang saya mau menyampaikan, di sini ada dua contoh gambar, Bapak Ibu silahkan diperhatikan. Di sebelah kanan ada gambar mengenai jamban tidak sehat. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa disebut jamban tidak sehat? Jambannya plunglek, Bu. Oh iya, ini ya Bu. Kemudian dari bapak-bapak mungkin ada? Itu jambannya dimakan ikan, kotorannya dimakan ikan. Oh iya, Nanti betul. dikonsumsi lagi sama. Betul Bapak Solikin ya. Jadi ini jambannya di atas sungai ya, jadi tidak ada penutupnya seperti itu, terbuka. Kemudian kenapa kira-kira disebut jamban tidak sehat Bapak Ibu? Kenapa kira-kira kok ini tidak disebut jamban tidak sehat? Saya Bu. Nggih, monggo Bapak Ini Agus. tidak memenuhi kriteria sehat. Oh iya. Itu terbuka, di ruang terbuka. Betul, deh. Kemudian kalau kita lihat yang di atas bagaimana? WC-nya? Kotor. Ya, WC-nya kotor ya. Kemudian tidak ada penutupnya. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini tidak menggunakan penutup yang permanen gitu ya. Itu untuk gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua, menurut Ibu dan Bapak, jamban seperti ini jamban yang sehat atau bukan Bapak Ibu? Sehat. Ya, kenapa dikatakan sehat? Bersih, Mbak. Ya, resik atau bersih. Terus kemudian? Tertutup dan mampu. Ya, tertutup. Ada lagi? Tidak bau kan? Betul ya, betul sekali Bapak Ibu. Kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Kemudian ya, Bapak Ibu tadi sudah memperhatikan ada dua gambar yang berbeda di sini ya. Yang satu tidak sehat, yang satu jamban yang sehat. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan menjelaskan kriteria jamban yang sehat. Yang pertama itu adalah memiliki jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter dari sumber air minum, atau biasanya kalau di tempat jenengan ngademin apa Ibu Bapak? Pakai apa? Sumur, betul, bisa 10 sampai 15 meter dari sumurnya, jangan terlalu dekat, atau dari mata air itu jangan terlalu dekat. Kemudian yang kedua, kotoran atau non sewu tinja ya Bapak, itu tidak bersentuhan langsung dengan serangga maupun tikus. Seperti yang kita tahu, serangga atau tikus itu biasanya jadi penyebar penyakit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena serangga atau seperti lalat itu kan suka menco atau hinggap, betul, hinggap di mana-mana, dikhawatirkan bisa menjadi penyebar penyakit. Kemudian yang ketiga adalah lantainya itu kedap air dan juga landai Bapak Ibu, agak miring, jadi ketika nanti kena air itu lantainya bisa langsung kering, tidak ada genangan air yang mengakibatkan penyakit demam berdarah misalnya. Kemudian selanjutnya dilengkapi dengan atap atau dinding yang permanen seperti itu. Kemudian cukup dengan penerangan. Kalau di sini kan contohnya ada bagian yang terbuka, ada ventilasinya seperti itu. Kemudian tersedia air bersih, jadi sebisa mungkin airnya itu air yang selalu terganti gitu Bapak Ibu, entah dari sumur atau PDAM ataupun dari mata air. Kemudian tersedia
sabun dan alat pembersih lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu BAB atau buang air kecil itu langsung cuci tangan ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan lantai atau jambannya 1 minggu sekali ya. Jangan sampai ada lumutnya, betul, ada lumutnya karena nanti itu bisa berbahaya kalau kita punya anak kecil, takutnya nanti terpeleset atau menjadi sarang penyakit lainnya. Kemudian pastikan saluran pembuangannya itu lancar, tidak mampet, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu Bapak membuang air ke WC-nya itu langsung terbuang dengan lancar seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi sudah memperhatikan bagaimana kriteria jamban sehat, untuk saat ini saya bagikan tabel. Bapak Ibu, saya punya tabel di sini syarat jamban sehat. Bapak Ibu, saya minta untuk mengecek terutama mungkin di rumah Bapak Ibu sekalian atau misalnya di WC umum yang ada di dusun jenengan, itu apakah sudah sesuai dengan syarat jamban sehat. Bisa Bapak Ibu pilih dicentang mawon ya Bapak Ibu. Kalau ada ya dijawab ya, kalau tidak ada dijawab tidak. Ngoten ya Ibu. Jadi saya kasih waktu 5 menit ya. Monggo. Baik. Jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu mungkin sering gunakan ya, ada WC umum di dusun atau di rumah Bapak Ibu, ini hasilnya begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mengisi. Jadi untuk kriterianya, mari kita lihat ini yang dari kelompok 2 ya. Ini dari kelompok 2 dan yang ini dari kelompok 1 gitu ya. Kita lihat dari kelompok 1 ini jaraknya 10 sampai 15 meter dari sumur ya, betul. Kemudian kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga, tikus ya. Ini sudah banyak ianya. Yang tidak hanya penerangannya kurang, jadi mungkin kalau malam hari mau ke belakang atau mau ke WC agak kesulitan ya Bapak. Kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 kita lihat di sini masih banyak tidaknya. Kita cek dulu yang tidak, jaraknya 10 sampai 15 meter. Oh tidak, berarti ada kemungkinan mencemari sumber airnya gitu ya Ibu Bapak. Kemudian ada penerangan yang kurang, yang tidak penerangannya kurang cukup ya. Jadi kalau malam hari mungkin mau ke belakang agak terganggu ya karena gelap. Kemudian ventilasi udaranya tidak ada. Jadi ketika mau ke kamar mandi misalnya sebelumnya sudah ada yang pakai, di dalam masih tertinggal aromanya dan masih pengap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya minta tolong kalau di rumah bisa saling mengecek dan mengingatkan bagaimana ciri-ciri atau kriteria jamban yang sehat. Bisa disampaikan juga kepada tetangga di sekitar bagaimana contoh atau kriteria jamban yang sehat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Pentingnya menjaga jamban sehat itu untuk mencegah berbagai penularan penyakit yang bisa menyebabkan anak-anak stunting. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pertemuan kali ini Bapak Ibu dapat saya simpulkan bahwa penggunaan jamban sehat itu sangat penting. Gunanya untuk mencegah anak mendapatkan infeksi penyakit berulang yang dapat mengakibatkan stunting. Itu Bapak Ibu, besok kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan dan materi mengenai pencegahan dan penanganan stunting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.